529. Xiao Tian vs Dragon God Blood Chameleon 3. Xiao Tian telah dibuat terpojok oleh ribuan klon Dragon God Blood Chameleon. Demi membalikkan keadaan, dia harus memurnikan esensi relik Kaisar Iblis yang telah terserap dalam kondisi tak murni. Teknik pemurnian relik sudah lama dia pelajari dari penyaluran teknik milik Dewa Petir di masa lalu. Namun tak pernah dia gunakan karena terdapat resiko yang cukup membahayakan nyawa apabila terjadi gangguan konsentrasi yang mengakibatkan kegagalan dalam proses pemurnian. Demi menghindari hal yang tak diinginkan, Xiao Tian biasanya membiarkan Dewa Petir memurnikan relik-relik itu sebelum dia serap. Itu pun memerlukan waktu yang cukup lama karena relik Kaisar Iblis dalam keadaan tak terikat dengan seseorang. Alasan mengapa relik yang tak terikat dengan seseorang memerlukan lebih banyak waktu dalam pemurniannya, yaitu karena terdapat perlawanan dari sisa kesadaran Kaisar Iblis yang berada di dalam relik tersebut. Xiao Tian meninggalkan kendali atas tubuhnya kepada Sun Long dan Black Dragon. Mata ularnya pun berubah menjadi mata naga. Pedang drakonik Aurora yang hanya mengakui Xiao Tian sebagai pemiliknya lenyap seketika. Fisik ular yin dan yang pun perlahan sirna. Dimulai dari sisik ular hitam dan putih, hingga tubuh ular yang sempat dikendalikan Sun Long dan Black Dragon di pundak kanan dan kiri Xiao Tian. Ekor hitam yang membentuk wujud dua pasang sayap pun perlahan lenyap tanpa sisa. Bersamaan dengan semua itu, simbol roh kuda suci yang menjadi pendorong kecepatan fisik Xiao Tian pun turut lenyap mengikuti hilangnya kesadaran Xiao Tian. Sial. Kenapa tiba-tiba gerakan mereka terasa sulit diikuti? Sun Long mengoceh menggunakan mulut. Xiao Tian. Matanya melirik ke kanan dan ke kiri, namun tak dapat mengikuti kecepatan lawan seperti sebelumnya. Semua karena sejak awal simbol roh suci dan mata ular yin dan yang milik Xiao Tian lah yang selama ini mendukung kecepatan gerak dan respon mata mereka. Karena tak ada senjata yang ada di tangan Xiao Tian, dan lenyapnya fisik ular yin dan yang, Black Dragon mulai merasa panik. Beruntungnya Sun Long berpikir cepat dengan langsung menyelimuti fisik Xiao Tian dengan aura iblisnya sebagai pertahanan diri untuk meminimalisir dampak serangan apabila terkena serangan musuh. Sial, kalau begini kita akan habis. Black Dragon mengoceh menggunakan mulut Xiao Tian. Berhenti mengeluh dan melamun. Cepat ikuti aku melapisi fisik Xiao Tian dengan aura milikmu. Sun Long mengoceh menggunakan mulut Xiao Telan. Black Dragon pun membenarkan ide Sun Long. Namun sayangnya tepat sebelum Black Dragon melapiskan aura naganya, salah satu klon Dragon God Blood Chameleon menghujani fisik Xiao Tian dengan pukulan telak berkecepatan tinggi. Bruak. Dalam sekejap serangan yang sebelumnya tak dapat menyentuh dan menyakiti fisik Xiao Tian berhasil mendarat di tubuhnya hingga terlempar menghantam tanah dengan kecepatan yang luar biasa. Untungnya Sun Long sempat melapisi fisik Xiao Tian dengan pelindung aura iblis miliknya. Meski begitu, fisik Xiao Tian tetap menerima dampak yang tidak sedikit. Uhuk. Fisik Xiao Tian batuk-batuk dan memuntahkan cukup banyak darah. Pertanda bahwa bagian dalamnya terkena dampak cakaran musuh. Cepat lapisi fisik Xiao Tian dengan aura nagamu.
Sunlong kembali mengoceh dengan nada panik sembari mengaktifkan kembali perlindungan aura iblis naganya. Baik. Black Dragon segera melapisi fisik Xiao Tian dengan aura naga sucinya. Namun dua lapis perlindungan aura yang menyelimuti fisik Xiao Tian itu tidaklah cukup untuk melindungi fisik Xiao Tian. Semuanya dapat mereka rasakan setelah lidah panjang milik salah satu klon yang melesat melingkar di tubuh Xiao Tian dengan kecepatan tinggi. Layaknya seekor bunglon, lidahnya yang menggulung berhasil meraih targetnya dalam kecepatan tinggi. Klep, ses. Pakaian dan kulit Xiao Tian berasap seperti sedang terkena cairan asam. Dari sanalah Black Dragon dan Sunlong menyadari fakta bahwa liur musuh mereka memiliki zat asam yang cukup tinggi hingga dapat menembus pertahanan lapisan aura mereka. Lidahnya terus menggulung dan menarik paksa fisik Xiao Tian hingga mendekati fisik salah satu klon Dragon Blood Chameleon. Sunlong yang merasa tak berdaya mulai merasa panik saat mendapati kepala klon yang merupakan pemilik lidah yang menggulung fisik Xiao Tian itu membesar dan menganga melebihi ukuran tubuhnya. Layaknya seekor ular yang dapat memperbesar ukuran mulutnya, cloning Dragon Blood Chameleon itu membesar melebihi batas normal. Sial. Kalau begini terus kami akan mati. Sunlong mencoba melepas gulungan lidah klon Dragon Blood Chameleon. Namun fisik Xiao Tian yang minim akan pertahanan dan kekuatan tak dapat mengendurkan lilitan lidah tersebut. Terlebih kecepatan gulungan lidahnya yang tak dapat diikuti mata, sehingga Sunlong dan Black Dragon tak dapat mengikuti ritme lawan mereka. Gul. Fisik Xiao Tian tertelan utuh karena Sunlong dan Black Dragon tak sempat bereaksi. Black Dragon. White Dragon berteriak panik saat menyadari Black Dragon dan Sunlong yang menyatu dengan fisik Xiao Tian telah tertelan utuh oleh salah satu klon Dragon God Blood Chameleon. Fokuslah saat sedang berta. Para biksu suci yang berniat mengeroyok tewas seketika terkena serangan kejutan White Dragon. Mereka dimusnahkan oleh gelombang Divine Power yang dikeluarkan White Dragon melalui kedua telapak tangannya. Para klon Dragon Blood Chameleon yang melesat menyerangnya secara bergantian pun turut musnah oleh serangan itu. White Dragon mendecih saat mendapati ribuan klon mengincar para keturunan Sunlong, ras iblis naga merah. Bisakah kalian berhenti bermunculan? White Dragon kembali menyerang sambil melindungi para ras iblis naga merah dengan serangan yang membabi buta. Meskipun para ras itu nampak mulai bisa bergerak karena lenyapnya para biksu suci, mereka tetap tak bisa apa-apa karena gerakan musuh yang melebihi kecepatan cahaya. Jika memaksa menjauh dari jangkauan White Dragon, mereka akan binasa. Jika tetap di sekitar White Dragon, mereka malah menjadi beban. Para iblis naga merah nampak malu dan kesal akan ketidakmampuan mereka. Dalam keadaan yang serba salah, di mana White Dragon harus memilih antara keselamatan para keturunan Sunlong atau keselamatan Xiao Tian dan kedua naga suci yang merupakan keturunan langsung dirinya. Ribuan klon Dragon Blood Chameleon memperkuat pertahan fisik serta daya serang mereka dengan menyatukan tubuh satu sama lain. Awalnya hanya dua pasang klon Dragon God Blood Chameleon yang menyatukan fisik mereka dan berevolusi hingga membuat ukuran fisik mereka berubah membesar dan warna tubuh mereka semakin menggelap. Lalu diikuti oleh pasangan klon yang lain.
saat klon biasa sedang menyibukkan White Dragon. Klon yang merupakan versi 2 dari Dragon God Blood Chameleon terus bertambah lalu melesat menyerang setelah mencapai angka ratusan. Beruntungnya White Dragon masih dapat mengatasinya dengan sekali serang. Namun keberuntungan tersebut tak berlangsung lama, karena para klon yang muncul dari lubang fisik raksasa Dragon God Blood Chameleon telah berubah ke versi 2. Tak hanya itu, para klon versi 2 itu juga ikut menyatukan fisik satu sama lain dan berevolusi ke versi 3 dan seterusnya. Dengan fisik yang semakin membesar, kecepatan serangan dan dampak serangan yang semakin menguat. Hal itu benar-benar membuat White Dragon semakin kesulitan. Dalam situasi yang sangat mendesak tersebut, fisik klon versi awal yang menelan fisik Xiao Tian meledak seketika. Dari sumber ledakan tersebut pun terlihat bola emas berlapis Divine Power yang cukup menyilaukan mata. Di tengah bola energi itu, terlihat sosok Xiao Tian dengan fisik manusia naga. Tubuhnya dilapisi sisik naga merah di sebelah kanan dan sisik naga hitam di sebelah kiri. Sayap naga yang terpampang jelas di belakang punggungnya pun nampak berbeda warna di sisi kanan dan kirinya, mengikuti warna tubuhnya. Dengan jari jemari yang kini sekuat cakar naga suci, fisik Xiao Tian dapat memusnahkan ribuan klon dalam sekali serang. Jadi ini kekuatan dari sebuah inti naga suci. Ini benar-benar luar biasa. Sun Long menyeringai kegirangan dengan nada penuh semangat menggunakan mulut Xiao Tian. Syukurlah. Inti nagaku bangkit sebelum kita dicerna. Black Dragon menyela menggunakan mulut Xiao Tian. 530. Xiao Tian vs Dragon God Blood Chameleon 4. Para klon Dragon Blood Chameleon bergerak cepat mengelilingi tubuh Xiao Tian dengan kecepatan tinggi sembari sesekali menghujani fisik Xiao Tian dengan serangan mematikan. Lidah berlapis cairan asam, cakaran beracun hingga cambukan ekor berlapis duri tajam. Sun Long dan Black Dragon yang berbagi kendali atas fisik Xiao Tian, melibas abis klon musuh satu demi satu dengan fisik manusia naga mereka. Tap. Sun Long menahan ekor lawan yang digunakan untuk mencambuknya tanpa mempedulikan puluhan duri di ekor tersebut. Kretak. Brush. Dengan memanfaatkan sisik naga merah yang menyelimuti tangan kanan Xiao Tian, Sun Long meremukkan ekor musuh berlapis duri-duri beracun itu tanpa tergores sedikit pun. Bersamaan dengan itu, dia juga melapisi cakar tangannya dengan api hitam yang menyala-nyala, sehingga membuat fisik targetnya hangus terbakar hanya dalam hitungan detik. Bersamaan dengan serangan balasan Sun Long, Black Dragon yang memiliki kendali penuh atas mata kiri dan tubuh bagian kiri Xiao Tian, memusnahkan semua targetnya dengan memanfaatkan api emas yang menyelimuti lengan kiri Xiao Tian. Seperti halnya sisik naga merah, sisik naga hitam juga memiliki tingkat kekerasan yang cukup tinggi. Bahkan lebih tinggi puluhan kali daripada sisik naga merah milik Sun Long. Hal ini terjadi karena inti naga suci yang melapisi fisik Xiao Tian merupakan inti utuh Black Dragon, yang memiliki sifat suci dan berbanding terbalik dengan sifat fisik Sun Long yang bertipe gelap layaknya iblis. Awalnya kelemahan itu tak begitu terasa. Namun sejak para klon terus berevolusi ke versi yang lebih kuat, fisik naga merah yang dikendalikan oleh Sun Long perlahan retak dan mengekspos darah. Serat.
Cakar klon Dragon God Blood Chameleon versi kelima yang berciri fisik memiliki 3 tanduk hitam di atas kepalanya, berhasil melukai pundak kanan Xiao Tian. Sialan. Sun Long segera mendorong mundur klon lawan yang melukainya, sembari memperkuat lapisan api hitam di tangan kanan Xiao Tian. Sayangnya api hitam tak begitu berpengaruh terhadap klon versi 5. Sadar akan keganjilan tersebut, Black Dragon segera memusnahkan musuh yang berhasil melukai Sun Long dengan semburan bola api sucinya. Luar. Api emas berlapis sejumlah kecil divine power disemburkan melalui mulut Xiao Tian yang diambil alih oleh Black Dragon. Berhati-hatilah, musuh menjadi semakin kuat. Black Dragon memperingatkan melalui telepati. Saat perhatian Black Dragon sedikit teralihkan, puluhan klon versi 5 menyerang fisik kiri Xiao Tian dengan kekuatan penuh. Seharusnya serangan tersebut hanya bisa melukai fisik naga merah milik Sun Long saja. Sayangnya kebenaran berkata lain. Black Dragon yang awalnya percaya diri akan kekerasan fisik naga hitamnya, mendadak panik sejak menyadari menurunnya tingkat kekerasan fisik naga hitamnya. Dan semua itu terjadi secara berkala karena efek racun. Fisik Xiao Tian menerima dampak racun semenjak fisiknya naga merahnya tergores cakaran musuh. Ini buruk. Black Dragon mulai merasakan sakit saat menahan serta menyerang klon yang mencoba melukai fisik Xiao Tian. Luar. Dada kanan Xiao Tian yang berlapis fisik naga merah terluka cukup parah saat terkena semburan api hitam dari salah satu klon bertanduk 3. Semburan api hitam berlapis aura naga. Oh. Fisik Xiao Tian memuntahkan begitu banyak darah karena tak dapat menahan dampak serangan. Bagaimana bisa aku terluka oleh api dari inti nagaku sendiri? Menjengkelkan. Sun Long sangat kesal karena api hitam berlapis aura naga yang barusan mengenainya memiliki jejak inti naga yang telah direbut darinya di masa lalu. Black Dragon yang juga merasakan dampak luka di fisik Xiao Tian, turut melemah hingga tak dapat mengeluarkan teknik apapun lagi. Bahkan api emas yang melapisi tubuhnya pun perlahan lenyap bersamaan dengan hilangnya pertahanan api iblis naga milik Sun Long. Hilangnya perlindungan api tidak terlalu mengerikan bagi Black Dragon maupun Sun Long. Satu-satunya hal yang membuat mereka semakin panik dan takut bukan main ialah efek racun yang semakin memburuk setiap detiknya. Dari melemahkan pertahanan, hingga perlahan membekukan gerakan tubuh. Dalam keadaan terdesak dan tak bisa bergerak akibat dampak racun, ratusan klon versi 5 yang melayang mengelilingi langit, melebarkan mulut mereka sembari menyiapkan bola api hitam yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Stalan. Mereka jadi semakin mirip dengan naga. Sun Long terbelalak kesal. Kuharap Tuan Xiao Tian memurnikan semua reliknya tepat sebelum kita dihujani api-api itu. Jika tidak, kita akan tewas tanpa bisa melawan. Black Dragon terdengar pasrah dari nada bicaranya. White Dragon yang menyadari keadaan Black Dragon dan Sun Long yang sedang terdesak, mengabaikan keturunan Sun Long dan melesat maju mendekati fisik Xiao Tian. Sayangnya apa yang White Dragon rencanakan tak sesuai harapannya. Semua karena fisik Dragon God Blood Chameleon raksasa mulai bergerak dan mencambukkan ekor raksasa penuh durinya hingga menghantam fisik manusia White Dragon. Slapepe. Bruak. White Dragon terlempar begitu jauh dan terluka cukup parah.
Sementara para ras iblis naga merah yang tak berdaya sedang dipojokkan oleh hujan bola api hitam dari segala penjuru. Apakah kami akan mati di sini? Sun Liang gemetar ketakutan. White Dragon nampak kesal dan kesulitan bergerak untuk sementara karena menerima tusukan duri beracun dari cambukan ekor Dragon God Blood Chameleon raksasa. Bergeraklah tubuh sialan. Setidaknya biarkan aku menyelamatkan salah satu di antara mereka. White Dragon berharap dapat menyelamatkan Xiao Tian beserta keturunan langsung ras naga suci, atau menyelamatkan para keturunan tak langsung ras naga suci. Menyelamatkan salah satu dari mereka, katamu. Pikirkanlah dirimu sendiri, White Dragon. Kuhahaha. Dragon God Blood Chameleon mengingatkan White Dragon mengenai hujan api hitam yang juga diarahkan ke arahnya. Api kecil macam itu, mana mungkin dapat melukai fisik nagaku? White Dragon terdengar begitu percaya diri. Sayangnya saat ini kau dalam wujud manusia biasa. Tak sedang dalam mode manusia naga, ataupun dalam fisik naga raksasa. Dragon God Blood Chameleon kembali mengingatkan. Sadar bahwa hal yang diucapkan lawannya adalah kenyataan, White Dragon segera merubah ekspresinya. Kebanggaan akan kemampuan fisiknya kini benar-benar runtuh karena menyadari batasannya saat ini. Apakah aku akan mati konyol hanya karena api lemah itu? Inikah yang dinamakan hasil dari meremehkan sekarang musuh? White Dragon nampak pasrah. Sampai jumpa di neraka, bunglon sialan. White Dragon mengucapkan kata-kata terakhirnya saat hujan api hitam melesat maju mendekatinya. Siapapun tolonglah kami. Sun Liang dan para keturunan ras iblis naga merah berteriak penuh ketakutan saat menyadari hujan api bola hitam berjatuhan menuju ke arah mereka. Cepatlah bangun manusia sialan. Sun Long berteriak sembari menutup matanya. Wosh! Sun Long dan Black Dragon dipisah dari fisik Xiao Tian dan kembali ke wujud manusia sembari melayang di sisi Xiao Tian. Bersamaan dengan itu, fisik Xiao Tian yang penuh luka seketika sembuh bersamaan dengan aktifnya simbol-simbol roh suci secara bersamaan. Open up. Xiao Tian membuka kemampuan ketiga relik batu hitam. Memunculkan ribuan lubang hitam yang terhubung dengan ruang hampa ke tempat yang akan dilewati bola-bola api hitam. Wosh wosh wosh. Bola-bola api itu lenyap ditelan lubang hitam yang turut lenyap bersamaan dengan masuknya api hitam tingkat tinggi. Maaf karena telah membuat kalian menunggu begitu lama, teman-teman. Xiao Tian tersenyum dengan tubuh yang telah sembuh sempurna. God Blood Chameleon 5. Xiao Tian yang telah tersadar kembali langsung menyelamatkan White Dragon serta para keturunan naga suci dengan mengaktifkan ribuan lubang hitam yang terhubung dengan ruang hampa. Sun Liang beserta keturunan ras iblis naga merah yang sebelumnya menutup mata mereka karena berpikir akan kehilangan nyawa, perlahan membuka mata mereka dengan penuh rasa penasaran. Aneh. Kenapa tubuhku tak terasa terbakar? Apakah karena api hitam itu terlalu panas hingga aku tak sadar kalau aku telah mati? Gumam para ras iblis naga merah sembari perlahan membuka mata mereka. Sun Liang, kau masih hidup. Salah satu pria yang merupakan salah satu keturunan Sun Long menunjuk Sun Liang dengan terkejut. Bahkan kalian juga. Pria itu menatap ke arah ras iblis naga merah dengan pandangan bingung.
Ah, benar juga. Kita kan tiada bersama-sama. Maka kita akan masuk alam kematian bersama-sama juga. Pria itu menyimpulkan seenaknya. Letak. Sun Liang sang gadis iblis naga merah memukul kepala pemuda naga merah yang seenaknya menyimpulkan sembari berkata, "Kita belum mati bodoh. Lihatlah ke atas sana. Musuh-musuh kita masih melayang di atas udara. Kalau kita tak tiada, lalu kemana perginya api-api hitam itu?" Tanya Sun Jiao dengan penasaran. Entahlah. Sun Liang dan para ras iblis naga yang lain tak dapat menjawab pertanyaan Sun Jiao karena mereka juga menutup mata saat bola api hitam dijatuhkan ke arah mereka. Sementara itu di sisi lain, White Dragon memanfaatkan momentum yang diciptakan Xiao Tian untuk menyingkirkan racun di tubuhnya. Rencana memanfaatkan keadaan berjalan lancar karena semua mata benar-benar terfokus kepada Xiao Tian. Open up, Force Blow. Xiao Tian kembali memunculkan ribuan lubang hitam ke belakang punggung para klon Dragon Blood Chameleon. Bersamaan dengan munculnya lubang-lubang hitam itu, bola-bola api hitam yang sebelumnya hilang terlempar keluar dari lubang hitam tersebut dengan kecepatan lemparan dan tingkat kepanasan puluhan kali lipat dibandingkan sebelumnya. Duar. Seketika ribuan klon versi 5 lenyap menjadi abu. Belum sempat semua orang merespon, Xiao Tian membuka lubang hitam yang sangat besar tepat di bawah kaki para ras iblis naga merah. Masuklah. Seketika Xiao Tian menutup kembali lubang hitam yang melahap habis para ras iblis naga dalam jentikan jari. Apa dia memasukkan para ras iblis naga itu ke ruang hampa? White Dragon menyeringai setelah beban yang harus dia jaga benar-benar telah dihilangkan. Dragon Mode. Roar. Roar. Fisik White Dragon perlahan berubah menyerupai naga, dan terus membesar melebihi tinggi Dragon God. Blood Chameleon. Ukurannya 2 kali lipat lebih besar dari versi raksasa Dragon God Blood Chameleon, dan masih bisa terus membesar. Seketika nyali para klon Dragon God Blood Chameleon menciut. Mereka memutuskan menjauh dan mengincar musuh yang mereka anggap lebih lemah. Black Dragon dan Sun Long yang masih dalam keadaan lemah akibat dampak serangan sebelumnya pun menjadi sasaran empuk bagi mereka. Sayangnya mereka melupakan satu eksistensi yang sempat menghilang sebelumnya. Dialah Xiao Tian yang kini telah menguasai hampir dari semua relik Kaisar Iblis yang pernah tersebar di alam fana. Dengan memanfaatkan relik-relik itu, dia dapat memusnahkan ribuan klon hanya dalam hitungan detik. Body Split. Xiao Tian membagi tubuhnya menjadi puluhan tubuh. Skill yang dia gunakan saat ini merupakan skill dari salah satu relik Kaisar Iblis yang sempat digunakan God Blood Chameleon yang belum membangkitkan inti naga. Pembagian fisik dengan suntikan relik Kaisar Iblis. Beraninya kau menggunakan skill kesayanganku. Dragon God Blood Chameleon raksasa membentak Xiao Tian dari kejauhan. Apa kau sudah melupakan keberadaanku? White Dragon mengancam dengan hawa membunuh. Kilek. Dragon God Blood Chameleon merintih ketakutan. Bersamaan dengan itu, para klon Dragon God Blood Chameleon versi 5 dibantai abis oleh Xiao Tian beserta tubuh tiruannya hanya dengan sekali pukul. Xiao Tian memanfaatkan relik peningkat kecepatan, serta relik mata dewa yang dapat memprediksi gerakan musuh beberapa menit ke depan.
Tak peduli seberapa cepat musuh bergerak, jika lokasi serta gerakan akhirnya dapat kuprediksi, semuanya benar-benar menjadi mudah. Xiao Tian menyeringai senang. Memprediksi gerakan kami. Apakah salah satu relik yang kupunya memiliki kemampuan itu? Dragon God Blood Chameleon berpikir keras saat mendengar gumaman Xiao Tian melalui telinga para klonnya. Apa yang sedang kau pikirkan, bunglon jelek? White Dragon mencekik leher Dragon Blood Chameleon dengan jengan raksasanya. Sejak kapan kau ada di depanku? Dan sejak kapan kau menjadi sebesar ini? Dragon God Blood Chameleon gemetar ketakutan. Ku dengar kau merampas inti naga Red Dragon demi melampauiku. Tapi sepertinya jarak kekuatan kita masih terlampau jauh. White Dragon menyeringai tajam. Kekeuk. Dragon God Blood Chameleon raksasa tercekik begitu kencang. Sementara ribuan klon yang terus bermunculan dari lubang di tubuhnya malah memutuskan untuk melarikan diri meninggalkan induk atau fisik asli mereka. Dasar keturunan terkutuk. Beraninya kalian meninggalkanku. Dragon God Blood Chameleon semakin tercekik. Dia meronta kesakitan sembari mencakar lengan keras White Dragon. Ekornya yang panjang dan berduri pun turut dia gunakan untuk mencambuk fisik White Dragon. Sayangnya semua usaha makhluk malang itu tak membuahkan hasil sedikit pun. Duri keras yang mengandung racun mematikan tak dapat melukai fisik naga raksasa White Dragon. Jangankan melukainya hingga parah, menggoresnya pun terasa mustahil. Saking kerasnya fisik naga White Dragon. Duri tajam dan keras di ekor Dragon God Blood Chameleon hancur saat bertabrakan dengan sisik putih milik White Dragon. Perlahan tapi pasti, Dragon God Blood Chameleon yang sebelumnya meronta, mulai kehilangan kesadarannya dan berakhir tiada. Inti Red Dragon yang sedikit tercampur dengan inti Blood Chameleon pun melesat keluar dari jantungnya. Diikuti relik Kaisar Iblis yang sempat tersegel di tubuh Dragon God Blood Chameleon. Saat White Dragon menghabisi lawannya dengan penuh emosi, inti naga serta relik Kaisar Iblis itu dicuri oleh salah satu klon Dragon God Blood Chameleon dan tertelan utuh dalam fisiknya yang mungil. Bersamaan dengan itu, ribuan klon versi 5 yang sebelumnya terpencar melesat mendekat ke pemilik inti naga baru dengan mata yang terlihat seperti sedang terhipnotis. Tak lama setelah itu, fisik kosong Dragon God Blood Chameleon raksasa yang sedang tercekik membuka matanya secara tiba-tiba, lalu bergerak sendiri dan langsung menjulurkan lidahnya yang teramat panjang. Sut! Lidahnya melesat dengan kecepatan tinggi dan langsung melilit fisik raksasa White Dragon. Apa yang White Dragon yang sebelumnya merasa sudah di atas angin, terkejut bukan main karena lidah yang melilit tubuhnya tak dapat disingkirkan. Cairan asam tingkat tinggi yang terkandung dalam liur Dragon God Blood Chameleon pun membuat fisik White Dragon berasap. Meski tak terasa menyakitkan, namun hal tersebut susah cukup mengganggu White Dragon. Semua karena asam tingkat tinggi mungkin akan melelehkan sisik naganya, meskipun memerlukan waktu yang cukup banyak dalam prosesnya. 532. Xiao Tian vs Dragon God Blood Chameleon, Last Part. Fisik kosong Dragon God Blood Chameleon raksasa yang sedang tercekik membuka matanya secara tiba-tiba,
lalu bergerak sendiri dan langsung menjulurkan lidahnya yang teramat panjang. Sut! Lidahnya melesat dengan kecepatan tinggi, dan langsung melilit fisik raksasa White Dragon. Apa yang White Dragon yang sebelumnya merasa sudah di atas angin, terkejut bukan main karena lidah yang melilit tubuhnya tak dapat disingkirkan. Cairan asam tingkat tinggi yang terkandung dalam liur Dragon God Blood Chameleon pun membuat fisik White Dragon berasap. Meski tak terasa menyakitkan, namun hal tersebut susah cukup mengganggu White Dragon. Semua karena asam tingkat tinggi mungkin akan melelehkan sisik naganya, meskipun memerlukan waktu yang cukup banyak dalam prosesnya. Wahahaha. Klon Dragon God Blood Chameleon bertumpuk menjadi satu dengan klon yang menyerap inti naga beserta relik Kaisar Iblis. Mereka semua menyatu dan membuat fisik pemilik inti naga semakin kuat dan besar. Seperti yang kuduga, kau tak begitu mengenali kemampuanku, White Dragon. Suara Dragon God Blood Chameleon terdengar dari fisik pemilik inti naga. Berpindah kesadaran. Bagaimana mungkin? Kesadaran seseorang tak dapat dipindahkan melalui inti makhluk sucikan. White Dragon merasa bingung. Jangan bilang kau mempercayai kata-kataku sebelumnya. Dragon God Blood Chameleon mengejek. Tunggu dulu. Jangan bilang kau dan klonmu. White Dragon menyadari sesuatu. Ya, kami berbagi kesadaran. Jika fisik utamaku mati, aku akan bangkit ke fisik salah satu klonku. Meski fisik klonku banyak, mereka semua tetaplah aku. Dragon God Blood Chameleon yang tersenyum sinis dengan fisik yang terus membesar karena menyatu dengan ribuan klon yang datang satu demi satu. Kau pikir aku akan membiarkanmu menjadi semakin besar? Xiao Tian melesat maju menyerang fisik baru Dragon God Blood Chameleon yang nampak seperti manusia bunglon setengah naga. Dalam perjalanannya menuju fisik dengan inti naga, Xiao Tian menebas habis ribuan klon dengan pedang drakonik Aurora yang dia panggil saat melesat. Manusia sialan! Beraninya kau menghalangi rencanaku! Dragon God Blood Chameleon melesat menjauh sembari diikuti klon-klonnya yang nampak bermata merah seperti sedang terhipnotis. Mereka mengabaikan makhluk lain dan hanya fokus untuk menyatukan tubuh mereka dengan fisik berinti naga. Open up! Xiao Tian membuka lubang hitam tepat di belakang punggung fisik baru Dragon God Blood Chameleon dengan memanfaatkan relik prediksi. Manusia selalan! Beraninya kau mengirim calon fisik sempurnaku ke alam lain. Cepat kembalikan fisik dengan inti nagaku. Salah satu klon Dragon God Blood Chameleon yang mendapatkan kembali kesadarannya mengiceh dengan kesal. Kalau tak mau, kau mau apa? Ledek Xiao Tian dengan wajah datarnya. Arg! Klon Dragon God Blood Chameleon yang sedang dikendalikan penuh oleh kesadaran aslinya mengamuk kesal. Dalam situasi yang tidak menguntungkan musuh itu, White Dragon yang menyadari sesuatu berteriak panik ke arah Xiao Tian. Apakah kau gila? Kenapa kau memasukkan fisik musuh ke lubang hitam yang sama dengan para ras iblis naga merah? Xiao Tian yang mendengar interupsi White Dragon menyeringal tenang. Jangan khawatir. Mereka kukirim ke ruang yang berbeda kok. Sambung Xiao Tian sembari tersenyum. Terima kasih kepada Dewa Kera yang mau meminjamkan ruang kekosongannya kepadaku. Batin Xiao Tian tersenyum. Ah, itu bukan masalah.
Yang penting kau harus memastikan keselamatan salah satu fisik guruku, sambung Wukong melalui telepati. Apa kau membaca pikiranku? Balas Xiao Tian melalui telepati. Apa tak boleh? Tanya Wukong melalui telepati. Meski di dalam cincin ruang, aku masih dapat mendengar pikiranmu. Loh. Jangan lupakan kehebatan gurumu ini. Wukong bergumam bangga. Beraninya kau melamun saat sedang kuomeli. Akan kuhabisi kau. Klon Dragon God Blood Chameleon yang menyimpan kesadaran fisik aslinya melesat maju dengan penuh emosi. Dan dalam hitungan detik, dia pun mati konyol dipukul Xiao Tian. Duar. Bahkan tangan kirinya dapat meledakkan klon versi 5 hanya dalam sekali gerakan. Mati aku. Para klon Dragon God Blood Chameleon menyebar kabur mencoba menyelamatkan diri. Habisi mereka. Xiao Tian meminta klon-klonnya menghabisi klon musuh yang tersisa. Sedangkan White Dragon yang sebelumnya kesulitan bergerak, kini bisa lepas dari lilitan lidah milik bangkai raksasa Dragon God Blood Chameleon yang telah kehilangan koneksi dengan fisik klon berinti naga. Duar. White Dragon menghanguskan bangkai Dragon God Blood Chameleon menggunakan api putih hingga menjadi abu. Dengan begini, bangkainya tak akan bisa dikendalikan lagi. White Dragon bergumam kesal. Open up. Xiao Tian kembali membuka lubang hitam, lalu melesat masuk ke lubang hitam tersebut. Tibalah dia ke dalam ruang kekosongan yang begitu luas dan dipenuhi dengan warna merah. Dari kabut, dataran awan hingga langit-langit, semuanya nampak kemerahan. Bukankah ini tempat di mana Kaisar Langit mengirimku menemui para roh suci? Xiao Tian sedikit terkejut, karena akses ruang kekosongan yang diberikan Wukong bukanlah ruang kekosongan yang pernah dia masuki saat dilatih oleh Wukong. Saat Xiao Tian sedang merasa agak bingung dengan maksud Wukong memberikan akses ke ruang hampa milik Kaisar Langit, Dragon God Blood Chameleon berfisik 4 kali orang dewasa melesat mendekat dengan tampang penuh emosi. Tap. Dragon God Blood Chameleon menapakkan kakinya ke daratan awan. Ruang aneh macam apa ini? Tanya Dragon God Blood Chameleon dengan kesal. Meski memang ruang instan sejenis tempat ini dapat memutus kendali penuh atas kesadaran tiap klonku, seharusnya aku masih dapat berbagi mata dan pendengaran mereka. Sebelum diriku yang asli ini tiada, fisik lain hanya akan dikendalikan ego atau sisa pikiranku. Dan hal buruk dari sisa pikiran dari diriku ialah cara berpikir mereka yang sempit dan terkesan lebih bodoh. Bagaimana kau bisa tahu kelemahan dari setengah ego sepertiku? Tanya Dragon God Blood Chameleon dengan kesal. Kau hanyalah setengah ego. Tanya Xiao Tian bingung. Bukankah kau yang telah menghabiskan separuh egoku yang lain? Tanya Dragon God Blood Chameleon dengan wajah yang teramat kesal. Dia begitu membenci Xiao Tian karena berulang kali mengacaukan rencananya. Dimulai dari rencana menyatukan egonya yang terpecah saat sudah menyerap penuh inti Red Dragon, hingga rencana menyerap fisik White Dragon dengan menyatukan fisik bangkai raksasanya yang terikat erat dengan fisik White Dragon. Oh benar juga. Xiao Tian merespon dengan biasa. Apa-apaan wajah datarmu itu? Gara-gara kau aku jadi gagal menjadi yang terkuat tahu. Dragon God Blood Chameleon berteriak kesal.
Namun Xiao Tian tak mempedulikannya dan Lam Gaung menamparkan wajah lawannya sembari tersenyum. "Memangnya aku peduli?" ucap Xiao Tian sembari menamparkan wajah targetnya. Dragon God Blood Chameleon yang lengah karena frustasi, melupakan satu hal penting. Dia tak menyegel kembali relik yang baru dia serap ke fisiknya saat ini. Alhasil relik itu terserap paksa ke tubuh Xiao Tian saat telapak tangan Xiao Tian menyentuh pipinya. Akhirnya ego terakhir dari Dragon God Blood Chameleon pun mati konyol hanya karena ditampar. Bro. Xiao Tian yang lupa akan kemampuan menyerap paksa relik lawan yang tak tersegel, merasa bingung karena tak menggunakan banyak tenaga. Apa dia selemah itu? Bersambung. 533. Kembalinya inti naga Sunlong.